يزيدك إيمانا على الإيمان. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات wal musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang telah menciptakan kita dan menciptakan seluruh yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan semua yang kita butuhkan di dalam hidup kita, kita dapatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak ada yang kurang. Sekali lagi, apa yang kita butuhkan untuk hidup kita telah Allah berikan tanpa kurang. Dengan bukti kita sudah puluhan tahun hidup. Berarti kebutuhan kita untuk hidup telah lengkap dan sempurna. Kalau tidak, hidup kita akan berhenti. Saudaraku, saudariku, izinkan ana di awal muqaddimah ini mengajak kita membedakan antara kebutuhan hidup dan keinginan dalam hidup. Yang tidak pandai membedakannya, hidupnya akan menderita di saat dia mengira kebutuhan hidup sama dengan keinginan di dalam hidup. Karena bicara keinginan tidak akan ada selesainya, dia adalah lautan tanpa batas. Maka manusia tidak akan pernah puas, dan manusia tidak akan pernah berhenti, dan manusia tidak akan pernah merasa sudah sampai kepada puncak daripada kebutuhan kalau seandainya keinginan itu dijadikan kebutuhan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Lau kana di ibni Adam wadiyani min dhahab labtagha lahuma thalitha wa ma yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Sekiranya Bani Adam, anak cucu Adam ini, dia memiliki dua lembah emas. Dua lembah emas bukanlah harta yang sedikit. Labtagha lahuma thalitha. Dia tetap akan mencari lembah yang ketiga. Wa ma yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Dan tidak ada yang akan membuat manusia itu berhenti kecuali tanah, yaitu kematian. Maka bedakan saudaraku, saudariku, antara kebutuhan hidup dengan keinginan dalam hidup. Dan jangan pernah menjadikan keinginan adalah kebutuhan. Salat beserta salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan semua manusia tanpa terkecuali dari umat akhir zaman. Suri tauladan mereka adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Suatu hal yang salah
kalau kita mengatakan Nabi Muhammad SAW hanyalah Nabi umat Islam. Batil. Karena sesungguhnya Nabi diutus untuk seluruh manusia, bukan umat Islam saja. Dan Al-Quran Allah turunkan petunjuk untuk seluruh manusia, bukan petunjuk untuk umat Islam saja. Bukankah Allah telah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran hudan linnasi, sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Maka beruntunglah orang-orang yang dalam hidupnya benar-benar menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Karena syarat mendapatkan ridho Allah dan cinta Allah adalah mengikuti Rasulullah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada mereka, kalau kalian memang cinta kepada Allah tabaraka wa taala, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan ampunkan untuk kalian dosa dan kesalahan kalian. Dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Dan rugilah orang-orang yang tahu Rasulullah SAW adalah suri tauladannya, namun dia masih maju mundur. Terkadang ikut, terkadang tidak, terkadang patuh, terkadang menyelisihi. Dan alangkah celakanya orang-orang yang memang membelakangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar tidak meneladani beliau salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku, tema yang dimintakan kepada anak untuk dibicarakan pada pagi siang hari ini adalah teladan dalam iman, cinta, dan pengorbanan. Akan tetapi, tadi ana minta kepada panitia, tolong dihapus kata cinta. Cukup teladan dalam iman dan pengorbanan. Karena ana termasuk yang tidak mahir bicara cinta. Ada fak-faknya. Ada yang mahir membicarakan itu, namun izinkan ana untuk tidak berbicara itu pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka tema kajian kita pada pagi hari ini sedikit dirubah, yaitu teladan dalam iman dan pengorbanan. Mohon maaf kepada panitia yang telah memintakan tema yang sedikit ana rubah. Di dalam Al-Quranul Karim, surat As-Saff, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ayat yang ke-10, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian saya tunjukkan sebuah bisnis, sebuah perniagaan yang mana bisnis ini akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Ayat berikutnya, tu'minuna billahi wa rasulihi, bisnis tersebut adalah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Setelah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalian berjihad, kalian bermujahadah, kalian berupaya maksimal, kalian berjuang di jalan Allah dengan harta-harta kalian, bahkan dengan jiwa-jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itulah yang baik untuk kalian andai kalian mengetahuinya.
Di akhir surat, beberapa ayat setelah itu, di ayat yang ke-14, Allah perkokoh dengan mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, dipanggil orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kunu ansarallah, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Jadilah kalian penolong-penolong Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Sebagaimana Isa bin Maryam pernah berkata kepada al-hawariyin, sahabat-sahabat dekat Nabi Isa putra Maryam, Man ansari ilallah, siapakah penolong-penolongku kepada Allah? Qala al-hawariyuna, berkata hawariyun, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bisa dilihat pada ayat yang telah kita bacakan di atas bahwa keimanan berhubungan erat dengan berjuang menegakkan agama Allah. Berjuang fi sabilillah. Dan perjuangan fi sabilillah tidaklah mutlak maknanya berjuang dengan pedang dan senjata. Naam, itu adalah jihad. Dan itu adalah puncaknya perjuangan apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak dilakukan murni dengan emosi, namun memiliki kriteria-kriteria syarat yang harus terpenuhi untuk tegaknya jihad yang hak. Dan jihad yang seperti itu para ulama mengatakan di zaman sekarang tidak ada, karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Ala kulli hal, kita tidak sedang berbicara jihad yang maknanya adalah angkat senjata, perang berhadapan dengan orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang memerangi agama Allah. Lihat, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apa itu bisnis itu yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Yang pertama kalian beriman dulu kepada Allah dan Rasulnya. Setelah itu, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjihad di jalan Allah. Kalian menegakkan agama Allah, berjuang untuk agama Allah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala tidak butuh pembantu dan tidak butuh penolong. Innallaha qawiyyun azizun. Sesungguhnya Allah itu maha kuat, maha perkasa. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala berkehendak di dalam agamanya yang mulia ini bahwa orang-orang yang ingin dekat kepadanya harus melalui proses mujahadah, harus melalui proses berjuang menegakkan agamanya. Allah tabaraka wa ta'ala fa'alul lima yurid. Allah maha mampu untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Untuk menegakkan agama Allah di permukaan bumi ini, wallahi tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita bahwa Allah mampu melakukannya seorang tanpa bantuan siapapun. Akan tetapi, sya'allah, Allah telah berkehendak subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kemuliaan orang-orang yang memeluk agama Allah di saat mereka melakukan iman kepada Allah dan di saat mereka berjuang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan aneka ragam perjuangan menegakkan agama Allah. Oleh karena itu,
ayat yang terakhir daripada surat ini, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Dan sepakat para ulama, makna penolong agama Allah adalah menolong tegaknya agama Allah. Dan bukan menolong Allah dalam makna Allah butuh orang-orang yang menolongnya. Ini senada firman Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Menolong Allah di sini, sepakat ahli tafsir, maknanya adalah menolong tegaknya agama Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada sedikit pun di dalam hati kita keraguan bahwa Allah telah berjanji dan Allah pasti penuhi janjinya, dan di antara janji Allah adalah Allah akan menjaga agamanya. Allah akan menjaga agamanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-9 Allah tabaraka wa ta'ala berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan agama, kami yang telah menurunkan syariat, kami yang telah menurunkan Al-Quran dan menurunkan sunnah berbentuk wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami yang menurunkannya. Agama ini Allah yang menurunkan. Lalu Allah berjanji, wa inna lahu lahafidhun, dan kami pasti akan menjaga agama itu. Dan janji seperti ini tidak Allah berikan kepada syariat-syariat yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa menyaksikan dengan nyata syariat Nabi Isa berubah. Syariat Nabi Musa diotak-atik manusia. Syariat Nabi Ibrahim juga demikian. Tetapi untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang mencoba untuk merubahnya akan terbukti Anda salah. Sampai detik ini. Sampai hari ini, sampai jam kita sekarang ini, siapapun yang berusaha untuk merubah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi Muhammad SAW akan terbongkar kesalahannya dan akan terbongkar aksinya untuk merubah-rubah agama itu. Dimulai dari Al-Quranul Karim. Perhatikanlah saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang berhasil sekarang ini merubah Al-Quran? Siapa yang berhasil sekarang ini merubah satu surat daripada Al-Quran? Satu ayat daripada Al-Quran? Satu baris daripada Al-Quran? Tak ada. Bahkan jangankan satu baris, satu harokat. Berubah dari kasrah ke dhammah, dhammah kepada fathah, atau fathah kepada sukun, pasti akan terbukti kesalahannya. Karena suatu hari pernah ngetes santri yang akan belajar di pesantren, dan salah satu tesnya adalah membaca Al-Quran. Lalu kita persilahkan dia membuka Al-Quranul Karim, halaman manapun yang dia mau, lalu dia baca. Dan subhanallah, ketika itu ada satu harokat yang dia baca salah. Dan kita katakan, tolong ulang lagi ayat tersebut, satu harokatnya salah. Harusnya sukun, dia membacanya fathah. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Anfal. Wa ma ramaita idh ramaita. Harusnya idh ramaita. Dan dia membacanya idha ramaita. Dengan harokat fathah.
Ana katakan ketika itu ada kesalahan bacaan antum, coba baca lagi yang baik. Dia baca lagi dan dia tetap membacanya fathah. Sampai 3 kali berturut-turut kita katakan harusnya sukun, idh ramaita. Ketika itu dia katakan, tidak Ustadz, di sini fathah. Kita ambil Al-Qur'annya, kita lihat memang di dalam Al-Quran yang dia baca, cetakan Al-Quran yang dia baca itu, sukun yang harusnya sukun itu telah berubah menjadi fathah. Ya subhanallah. Hanya 1 harokat yang harusnya sukun berubah menjadi fathah diketahui oleh manusia. Bahwa telah terjadi perubahan, terjadi kesalahan cetak. Kita tidak bicara itu kesengajaan atau tidak. Namun yang ingin ana katakan adalah inilah penjagaan Allah yang luar biasa terhadap Al-Quranul Karim. 1 harokat saja berubah, langsung ketahuan. 1 harokat yang harusnya sukun dibaca fathah, langsung ketahuan. Setelah 1400 tahun lebih Rasulullah SAW meninggal. Setelah 1400 tahun lebih perjalanan Al-Quranul Karim sampai kepada manusia. Ini bukti nyata yang tidak terbantahkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menunaikan janjinya dan pasti akan terus menunaikan janjinya. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami pasti akan menjaga agama itu. Terlihat jelas di dalam Al-Quran. Namun, ketahuilah saudaraku, saudariku, bahwa penjagaan Allah itu tidak hanya kepada Al-Quran. Kepada hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Akan tetapi, ini tak sejelas penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Yang memang benar-benar tak bisa dijamah oleh tangan-tangan jahat. Tak bisa dijamah oleh tangan-tangan jahil. Oleh orang-orang yang bermaksud ingin merubah-rubahnya. Hal yang sama tetap tentang hadis Nabi SAW pun demikian sebenarnya. Walau butuh belajar lebih dalam untuk mengetahui itu. Di zaman kita sekarang, siapapun yang mencoba untuk merubah-rubah hadis Nabi SAW pun ketahuan. Terbukti. Siapa yang mencoba untuk membuat hadis yang palsu, ketahuan bahwa itu hadis palsu. Tidak pernah Rasul kita tercinta SAW mengucapkannya. Subhanallah, 1400 tahun sudah. Perkataan seorang manusia. Nabi Muhammad SAW, orang bisa membuktikan ini benar asli perkataan beliau, ini palsu daripada beliau. Ini karangan manusia, bukan berasal dari beliau. Setelah 1400 tahun. Kalau ada di antara antum sekarang ini yang mendatangkan sebuah makna, sebuah hadis dengan lafaznya, bisa dicari sekarang ini apakah ini benar-benar perkataan Rasul atau tidak. Apakah ini sah Rasulullah SAW yang mengucapkannya, atau ini masih belum jelas bahwa ini Rasul pernah berkata, atau memang ini dusta atas Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi butuh ilmu yang lebih dalam, dan banyak manusia yang tidak mendalami ilmu tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ana hanya ingin mengatakan bahwa Allah telah menunaikan janjinya dan pasti akan menunaikan janjinya, yaitu Allah akan menjaga agama ini. Dan tidak akan ada yang bisa merubah-rubahnya, dan yang merubah-rubahnya pasti ketahuan bahwa mereka telah melakukan perubahan terhadap agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keaslian agama Islam mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai dunia akan hancur, akan dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Terbukti mana agama yang hak, mana yang dibuat-buat, mana yang asli, mana yang telah direnovasi, mana yang telah dilakukan di dalamnya tambahan-tambahan sampai sekarang ini. Jadi kita tidak ragu sedikit pun bahwa agama ini akan bertahan di atas keasliannya. Dan Allah akan mentakdirkan orang-orang yang akan menjaga agama itu. Al-Quran, penghafal-penghafal Al-Quran. Hadis-hadis Nabi SAW, penghafal hadis Nabi SAW. Dan orang-orang yang hidup untuk hadis Rasulullah SAW. Mempelajarinya, menghafalnya, dan menyebarkannya sebagaimana ia dengarkan Rasulullah SAW telah mengucapkannya. Kemudian Rasulullah SAW disampaikan hadis Rasulullah SAW sebagaimana adanya tanpa ada perubahan. Dan itu mendapatkan doa dari Nabi SAW.
Naddarallahu mru'an. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan wajah yang berseri-seri kepada orang yang sami'a maqalati, mendengarkan kata-kataku, baik langsung atau melalui perantara. Fahafidhaha, dia hafalkan hadis Nabi itu, kemudian fa'addaha kama sami', lalu dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana dia dengarkan tanpa dirubah sedikit pun. Dapat doa dari Nabi SAW agar kemudian di akhirat wajahnya penuh berseri-seri. Baik, bahasan kita sebenarnya bukan itu. Bahasan kita adalah Allah berjanji menegakkan agamanya, Allah berjanji menjaga agamanya, akan tetapi dengarkan saudaraku, saudariku, Allah menegakkan agamanya menggunakan hamba-hambanya. Ini yang diinginkan Allah. Allah menjaga agamanya melalui Allah takdirkan hamba-hambanya yang berjuang untuk menegakkan agama itu. Poin ini jelas dalam biografi kehidupan Rasul kita tercinta. Hal yang mudah bagi Allah untuk menghancurkan Quraisy ketika Nabi SAW mulai berdakwah, dihancurkan musuh-musuh Islam. Hal yang mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Quraisy tidaklah sekuat Namrus. Quraisy tidaklah sekuat Fir'aun. Quraisy tidaklah sekuat kaum Ad. Hal yang mudah bagi Allah, dan telah Allah buktikan bagaimana Allah menghancurkan kekuatan kaum Ad. Hal yang mudah bagi Allah telah membuktikan bagaimana Allah seorang diri menghancurkan kekuatan Fir'aun. Dan Quraisy tidaklah sekuat itu. Walaupun mereka berkuasa di kota Mekah, namun kekuasaan mereka dan kekuatan mereka tidak sebanding apabila dibandingkan dengan kekuatan dan kekuasaan Fir'aun dan yang lainnya. Dan Allah telah buktikan hancurkan Fir'aun seorang diri untuk memenangkan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi lihatlah bagaimana yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan di dalam syariat yang mulia ini hamba-hambanya, orang-orang yang beriman kepadanya, orang-orang yang beriman kepada Rasulnya, orang-orang yang beriman kepada syariatnya, mereka harus berjuang untuk menegakkan agama itu, berjuang untuk menegakkan syariat itu, berkorban dengan aneka ragam harta, berkorban dengan aneka ragam ilmu dan jiwa untuk tegaknya agama Allah, menolong untuk tegaknya agama Allah di permukaan bumi. Dan lihatlah apa yang terjadi pada biografi Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat juga biografi yang sangat jelas dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka beriman, apa yang mereka lakukan? Mereka benar-benar dididik untuk menyebarkan agama Allah tabaraka wa ta'ala, menyampaikan agama Allah kepada yang lainnya, menyebar luaskan agama Allah tabaraka wa ta'ala, berjuang untuk menegakkan agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan harta mereka, dengan waktu mereka, dengan tenaga mereka, dengan aneka ragam, sampai nyawa mereka persembahkan untuk tegaknya agama Allah tabaraka wa ta'ala di permukaan bumi. Ini yang Allah inginkan untuk syariat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti bahasan adalah, hai muslim, hai muslimah. Wahai saudaraku muslimin, wahai saudaraku muslimat. Engkau ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah? Engkau ingin mendapatkan kedekatan dengan Allah? Engkau ingin mendapatkan tempat yang mulia, tempat yang tinggi di surga Allah? Semua itu baik keimanan dan perjuangan. Begitu yang Allah inginkan. Semakin kuat iman Anda dan perjuangan Anda, pengorbanan Anda untuk menegakkan agama Allah, apa yang Anda cita-citakan tadi akan semakin kenyataan. Engkau akan semakin dekat dengan Allah. Di dunia secara kedekatan maknawi, di akhirat secara kedekatan hissi. Semakin tinggi derajatmu di sisi Allah, semakin dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala, semakin mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Lihat
Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa di akhirat kelak akan dikatakan kepada orang-orang yang beriman bahwa inilah tempat kalian di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan apa yang kalian lakukan di permukaan bumi. Sesuai dengan perjuangan, sesuai dengan aksi kita untuk beriman kepada Allah, menegakkan poin-poin iman dan perjuangan di atas agama Allah, tempat kita akan sesuai dengan itu pula di akhirat, di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah kumpulkan kita di akhirat di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sangat jelas di kota Mekah. Dan sangat jelas pasca Rasulullah SAW wafat. Di kota Mekah lihat bagaimana perjuangan para sahabat menegakkan agama Allah. Tanpa pedang. Karena ketika itu belum diizinkan untuk angkat senjata. Walau sudah memulai kuat, walau sudah mulai kekuatan itu ada, namun belum dapat izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Para sahabat berjuang dengan menyampaikan, mendakwahkan, bersabar di atas penderitaan, mempertahankan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Abu Bakar berjuang dengan hartanya, Utsman berjuang dengan hartanya, memerdekakan budak, menegakkan agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang miskin berjuang dengan kesabarannya di atas aneka ragam aniaya dari majikannya. Dan mereka terus menyuarakan agama Allah yang mereka dapatkan dari Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah SAW wafat, jihad besar-besaran dikumandangkan untuk orang-orang yang murtad dari agama Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Senada dengan ayat ini juga di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Ayat yang ke-15. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak sedikit pun ragu. Tidak sedikit pun ragu akan keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada keraguan dalam iman itu. Iman dan keraguan dua hal yang tidak bisa bersatu. Apabila ada keraguan yang benar-benar ragu, iman hilang. Maka syarat iman adalah keyakinan di atas ilmu, di atas logika yang benar, tanpa keraguan. Lalu apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Setelah iman tanpa ragu itu adalah jihad, berjuang, berkorban, menegakkan agama Allah dengan harta, dengan jiwa. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa mereka fi sabilillah. Di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila itu telah mereka lengkapkan imannya dan jihad fisabilillahnya telah mereka lengkapkan, ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang telah jujur dalam keimanannya. Jujuran dalam iman manakala terwujud keimanan itu tanpa ragu dan perjuangan menegakkan agama Allah dan pengorbanan untuk menegakkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita faham ini, maka hendaklah setiap kita, termasuk saya, kita yang hadir di majlis ini, semua orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, hendaknya selalu berfikir, selalu menanyakan kepada dirinya, apa yang bisa saya lakukan untuk tegaknya agama Allah di permukaan bumi. Apa yang bisa saya lakukan untuk perjuangan menegakkan syariat Allah di permukaan bumi? Apa yang bisa saya kerjakan untuk menebarkan, memperluas agama Allah di permukaan bumi? Menyampaikan agama Allah ini kepada hamba-hamba Allah. Apa yang saya punya untuk saya bisa persembahkan? Karena beginilah
Umat Nabi Muhammad SAW dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kaya berjuang dengan hartanya, yang punya jabatan berjuang dengan jabatannya, yang punya waktu berjuang dengan waktunya, yang punya ilmu berjuang dengan ilmunya, yang punya tenaga berjuang dengan tenaganya. Kalau sampai kepada zaman Rasulullah SAW dan masa jihad yang memenuhi syarat jihad, mereka berjuang sampai mengorbankan nyawa mereka untuk agama Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan seperti yang kita katakan tadi, jihad yang seperti ini di zaman kita sekarang tidak ada jihad talab karena syaratnya tidak terpenuhi. Maka mari masing-masing kita berpikir kemuliaan untuk diri kita dengan cara menanyakan kepada diri kita yang tadi. Jangan bertanya apa yang telah saya dapatkan dari Islam. Karena apa yang Anda dapatkan dari Islam itu luar biasa. Tanpa Islam Anda tidak akan selamat dunia dan akhirat. Tanpa Islam Anda tidak kenal siapa Allah. Tanpa Islam Anda tidak akan kenal jalan yang benar. Tanpa Islam Anda tidak kenal mana yang halal, mana yang haram. Mana yang menjadi hak Anda, mana yang menjadi hak orang lain. Tidaklah manusia-manusia yang hidup tanpa agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan kehidupan mereka jauh lebih hina daripada akhlak para binatang. Dan Allah telah menyelamatkan Anda dari semua itu. Lebih lagi di akhirat, takkan ada keselamatan di akhirat dari neraka Allah dan kekal di neraka Allah tanpa Islam. Bukankah ini hal yang luar biasa? Dalam kehidupan yang abadi selama-lamanya Anda selamat dari neraka Allah. Maka jangan pernah bertanya apa yang telah Islam berikan kepada aku. Namun bertanyalah apa yang aku berikan kepada agama Allah. Untuk menolong tegaknya agama Allah, mengamalkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ajakan untuk menjadi penolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansar Allah. Kalau kita tidak berbaris dalam barisan pejuang, itu adalah kehinaan untuk diri kita. Kalau kita tidak berusaha untuk berjuang, melakukan pengorbanan untuk agama Allah, kita terlempar dari barisan kemuliaan kepada barisan-barisan yang di luar itu. Lihat Al-Quran surat Al-Mujadilah. Di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah, ayat yang terakhir, kita ambil redaksi yang akhir ayat. Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka adalah tentara-tentara Allah, pejuang-pejuang yang menegakkan agama Allah, yang dengannya Allah gunakan mereka untuk tegaknya agamanya. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya pasukan-pasukan Allah, tentara-tentara Allah adalah orang-orang yang pasti akan beruntung. Kapan? Apabila kita berbaris dalam barisan orang-orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Dengan tenaga, dengan waktu, dengan ilmu, dengan aneka ragam ikhtiar usaha, dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, apapun kemampuan itu. Kalau tidak ingin berbaris dalam barisan ini, barisan berikutnya mundur di ayat yang ke-19. Tadi di ayat yang ke-22, mundur ke ayat yang ke-19. Kalau tidak mau menjadi tentara-tentara Allah,
maka tidak ada pilihan kecuali yang ke-19, ayat yang ke-19, ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah bahwasanya mereka adalah tentara-tentara syaitan, dan tentara-tentara syaitan adalah orang-orang yang pasti akan merugi. Di dalam ayat ini tidak ada pilihan. Bergabung pada tentara-tentara Allah atau bergabung pada tentara-tentara syaitan. Sebagaimana di akhirat tidak ada pilihan. Surga atau neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Ustadz, saya nggak mau Ustadz jadi pejuang agama Allah. Saya juga nggak mau jadi pejuang syaitan. Tak ada tempat. Tak ada tempat yang ketiga. Ketika Rasulullah SAW hidup, orang yang mengambil tempat yang ketiga itu munafikin. Dan munafikin pun dikelompokkan kepada orang kufar. Bukan dikelompokkan kepada orang yang beriman. Walau di dunia zahirnya bersama orang yang beriman. Namun pengelompokan secara syariat bukanlah termasuk orang yang beriman. Maka tidak ada tempat selain surga kecuali neraka. Tidak ada tempat untuk orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah kecuali orang-orang yang berjuang kemudian di barisan. Akhi fiddin, ukhti fiddin. Kalau kita mengajak orang untuk ghibah, kalau kita mengajak orang untuk nonton film-film maksiat, kalau kita ngajak orang untuk mendiskusikan perkara-perkara yang di dalamnya penuh dengan caci maki kepada orang lain, tidakkah ini amalan syaitan dan perbuatan syaitan dan tanpa terasa masuk ke dalam jalan orang-orang yang ingin menyebarkan keinginan syaitan? Tidakkah kumpulnya manusia di atas tempat maksiat itu adalah memakmurkan dakwahnya syaitan di permukaan bumi? Maka ini harus kita lawan. Dengan cara apa? Dengan cara bergabunglah ke dalam barisan orang-orang yang menegakkan agama Allah. Kalau berkumpul untuk ketaatan. Kalau mengadakan aktivitas-aktivitas yang diridhoi dan dicintai Allah. Kalau ingin bermusyawarah untuk hal yang dicintai Allah. Kalau ingin untuk membuat rahasia yang diridhoi dan dicintai Allah. Tanajau bil birri wat taqwa, kalau ingin berbuat rahasia tetap di atas kebajikan dan ketakwaan. Karena Allah menyaksikan segala-galanya. Singkat kata, ana ingin mengatakan bahwa kalau kita tidak berusaha untuk bergabung dalam barisan orang-orang yang menegakkan agama Allah, tidak ada pilihan. Kita akan terlempar kepada barisan orang-orang yang menegakkan keinginan syaitan. Maka pilihlah untuk diri kita yang akan mendekatkan kita kepada Allah, yang mendekatkan kita kepada ridho Allah, mendekatkan kita kepada ampunan Allah, mendekatkan kita kepada surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan mendekatkan kita kepada Allah dan meningkatkan derajat kita di surga Allah. Dan semakin tinggi seorang di surga Allah, semakin dekat dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena surga itu naik ke atas, dan yang paling tinggi dari surga itu adalah surga Firdaus. Atapnya adalah arsy Allah, dan Allah di atas arsy. Berarti semakin tinggi derajat seseorang di surga Allah, maka semakin dekat dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala secara hissi. Sebagaimana di dunia dia semakin dekat dengan Allah secara maknawi. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita berusaha sekuat tenaga, berusaha hidup di dunia ini untuk menolong tegaknya agama Allah di permukaan bumi dengan aneka ragam cara yang kita mampu untuk melakukannya. Kita bisa berbicara, menyampaikan apa yang kita tahu dari agama Allah, sampaikan.
Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku sesuatu yang telah engkau tahu itu hak dari Nabi SAW, sampaikan. Ajarkan manusia kebaikan, larang mereka daripada kemungkaran. Kita punya waktu, gunakan waktu kita untuk ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita punya harta, gunakan harta kita untuk menegakkan agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita yang hadir di sini sekarang ini untuk ketaatan kita ini untuk tegaknya agama Allah di permukaan bumi. Hadirnya kita, duduknya kita di sini, dan saling tawasi bil haq wa tawasi bis sabar yang kita lakukan sekarang ini dalam rangka menegakkan agama Allah. Dalam rangka menyampaikan agama Allah. Dalam rangka agama Allah tetap ada dan dikumandangkan dan disampaikan dan didakwahkan dan dijaharkan di permukaan bumi. Ini bahagian daripada itu. Yang lainnya beraneka ragam cara perjuangan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena suatu saat bertemu dengan seorang arsitek musim haji, dan setelah berbicara diskusi panjang lebar dan semacamnya, ada satu hal yang luar biasa yang Anda temukan pada beliau. Beliau mengatakan, setiap saya membangun masjid, maka semua itu nol biaya. Kalau bangunan yang dimintakan untuk dibangunkan kepada beliau adalah selain masjid, maka bisnis biasa, bisnis. Hitung-hitungan berapa keuntungan, berapa Anda harus bayar. Namun kalau proyeknya adalah masjid, saya tidak pernah mengambil Rp1 pun daripada pekerjaan masjid tersebut, mulai dari perencanaan bangunannya, pengawasan bangunan sampai selesai. Subhanallah. Bahkan beliau mengatakan di beberapa proyek masjidnya, beliau malah memasukkan hartanya, nyumbang untuk pembangunan masjid tersebut. Bukan malah mengambil keuntungan, bahkan beliau mencurahkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid tersebut. Ana mengatakan ini adalah bahagian daripada jihad. Kepada beliau Ana katakan ini bahagian daripada jihad, menegakkan agama Allah. Anda berjihad dengan ilmu Anda. Anda berjihad dengan kemampuan Anda. Anda berjihad untuk menegakkan agama Allah, menegakkan rumah-rumah Allah. Di dalam rumah Allah itu akan ditegakkan agama Allah. Ini bahagian daripada perjuangan orang-orang yang dalam ilmunya, dan masing-masing kita punya ilmu yang berbeda-beda. Mari kita berpikir apa yang bisa kita sumbangkan untuk agama Allah dari kemampuan dan apa yang yang telah Allah mudahkan untuk saya. Dan satu di kota Pekanbaru, kita bertemu seorang arsitek yang kalau bangunannya untuk bangunan masjid, dia tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Dia tidak mengambil bisnis Rp1 pun. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka merupakan kemuliaan yang sangat besar manakala kita ikut berjuang untuk menegakkan agama Allah di permukaan bumi. Wallahi kita bisa beli buku, sebarkan. Kita bisa membuat aneka ragam tulisan yang bermanfaat, sebarkan. Kita bisa menjadi orang-orang yang memberikan waktunya untuk kepanitiaan pengajian misalnya, untuk berdakwah di komplek rumah kita, di kantor kita. Kita bisa sebarkan video-video yang bermanfaat, yang telah nyata kebenaran yang disampaikan dari Allah dan Rasulnya. Kita bisa melakukan aneka ragam, terlalu banyak cara untuk berjuang menegakkan agama Allah yang bisa kita lakukan di zaman kita sekarang. Dunia informasi sekarang sangat dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bisa kita gunakan untuk menegakkan agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Berbahagialah Anda, wahai saudaraku, saudariku, yang Allah telah jadikan engkau bahagian daripada orang-orang yang menegakkan agama Allah. Berbahagialah. Kenapa? Karena kalau engkau tidak terpilih, engkau akan terlempar dari jalan ini, dan Allah pasti akan memilih yang lain. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti akan memilih yang lain. Karena
Agama ini pasti akan Allah tegakkan dengan kita atau tanpa kita. Agama ini pasti Allah akan tegakkan, Allah akan jaga dengan kita atau tanpa kita. Dia pasti akan ada orang-orang yang menegakkannya di permukaan bumi. Kalau kita tidak bergabung di dalamnya, kita akan terlempar dan Allah akan menggunakan hamba-hamba lainnya selain kita untuk menegakkan agama itu. Dan itu kemuliaan untuk mereka dan kehinaan untuk kita. Wallahi, kalau seperti ini kita berjuang, masing-masing kita berusaha untuk berpikir apa yang saya bisa persembahkan untuk agama Allah, apa yang bisa saya lakukan untuk menegakkan, menyebarkan syiar agama Allah di permukaan bumi. Subhanallah, akan sangat mudah tersebarnya agama ini dan akan sangat cepat tersebarnya agama ini. Akan tetapi realita dalam kehidupan kita lihat, terlalu banyak orang yang beriman menyibukkan dirinya untuk dunianya saja. Dia merasa untuk beribadah seorang diri di rumah tanpa ikut berjuang menegakkan agama Allah baginya adalah sebuah kemuliaan. Cukup itu. Ternyata tidak. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita berjuang dengan harta kita, berjuang dengan jiwa raga kita, dan baru kemudian Allah tutup dengan ulaika humus shadiqun. Kalau itu telah terjadi, maka Anda adalah orang-orang yang telah jujur. Ikhwani wa akhwati fiddin, kehidupan para sahabat yang mulia, dengan biografi mereka yang sangat mulia itu, coba perhatikan baik-baik. Apakah mereka mendapatkannya dengan kenikmatan yang mereka dapatkan? Atau mereka mendapatkannya dengan aneka ragam perjuangan yang mereka lakukan? Dengan apa para sahabat mendapatkan kemuliaan itu? Dengan apa para sahabat mendapatkan pujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Dan pujian dari Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Kemuliaan yang didapatkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, muhajirin, ansar, melalui pengorbanan tingkat tinggi, menegakkan agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ambil contoh Bilal bin Rabah. Mulianya, harumnya nama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, ana selalu mengatakan Bilal bin Rabah itu seolah-olah masih hidup di zaman kita sekarang. Namanya disebut-sebut, namanya harum dan wangi, namanya dicintai kaum muslimin. Dia telah meninggal lebih daripada 1400 tahun yang lalu, akan tetapi seolah-olah namanya masih seorang orang yang hidup di zaman kita dan namanya masih terus disebut-sebut. Kemuliaan yang luar biasa. Keagungan yang luar biasa. Dengan apa Bilal bin Rabah mendapatkan itu? Apakah dengan kenikmatan yang dia rasakan ketika menjadi orang yang beriman? Ataukah dengan pengorbanan? Setiap orang mendengar nama Bilal bin Rabah, apa yang orang ingat? Kesabaran, menegakkan agama Allah, dan kesabaran tingkat tinggi untuk mempertahankan agama Allah sampai hembusan nafas yang terakhir. Didera demikian dahsyat oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Namun dia tetap bertahan, bersabar, dan tidak mau mundur. Walau majikannya telah memberikan aneka ragam tawaran-tawaran yang menggiurkan. Dia tetap tidak bergeming untuk mengucapkan la ilaha illallah al-ahad. Sampai detik-detik hari di mana ia dimerdekakan oleh Abu Bakar, dibeli dan dimerdekakan oleh Abu Bakar, banyak orang Quraisy yang yakin hari itu kalau Bilal bin Rabah tetap di atas pendiriannya, di atas agama Muhammad, azaban hari ini itu hari terakhir hidupnya Bilal. Orang-orang sudah yakin hari ini Bilal mati. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan pertolongan. Di detik-detik yang dikatakan orang Bilal akan menghembuskan nafasnya yang terakhir,
Abu Bakar datang, membeli Bilal bin Rabah dari Umayyah bin Khalaf, kemudian memerdekakannya pada hari itu juga. Namun, yang ingin Anda katakan adalah, setiap orang mengetahui Bilal bin Rabah dan kemuliaan yang didapatkan oleh Bilal bin Rabah, apa yang terbayang? Pengorbanan tingkat tinggi, kesabaran tingkat tinggi mempertahankan agama Allah di permukaan bumi, menyuarakannya, menyampaikannya, mengucapkannya, dan mempertahankannya. Bilal bin Rabah tidak terkenal dengan kekayaannya, tidak terkenal dengan pangkat dan jabatannya, tidak terkenal dengan apapun selain terkenal dengan yang tadi yang kita katakan. Utsman bin Affan. Apabila Utsman bin Affan disebut dan kemuliaan Utsman bin Affan disebut, maka yang hadir dalam memori kita adalah pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dengan hartanya. Pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dengan hartanya. Utsman bin Affan mulia dalam agama Allah bukan karena kaya raya, tidak, salah. Namun perjuangannya yang luar biasa dengan hartanya itu. Pengorbanannya, menginfakkan hartanya di jalan Allah yang luar biasa, itu yang membuat Utsman mulia. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum," tidak akan memberikan mudarat kepada Utsman apapun yang dilakukan setelah hari ini. Kemuliaan itu dia dapatkan setelah infaknya yang luar biasa di jihad fisabilillah. Dia menginfakkan 600 ekor unta lengkap dengan sarana dan prasarana perangnya. 600 ekor unta, masyaallah muslimin, sekarang ini harganya miliaran. Utsman berinfak miliaran dalam satu hari. Dan ini adalah perjuangan yang luar biasa. Siapa orang yang menginfakkan harta miliaran dalam satu hari? Satu ekor unta sekarang harganya lebih kurang 7.000 rial. Kalau dikalikan 4.000 saja, 28 juta. Dikali 600 ekor unta. Tinggal dikalikan saja. Tambah lagi sarana prasarana perangnya, pedangnya, pelananya, tamengnya. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan seperti yang kita katakan tadi bahwa kemuliaan Utsman bukan karena Utsman radhiyallahu anhu kaya raya. Tapi karena Utsman radhiyallahu taala anhu telah melakukan pengorbanan dan perjuangan luar biasa untuk menegakkan agama Allah Rabbul Izzati wal Jalal di permukaan bumi. Ketika Muhajirin dan Ansar, ketika Muhajirin diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah, itu pengorbanan yang luar biasa. Semua yang hijrah dari Mekah menuju Madinah harus meninggalkan rumah mereka, harus meninggalkan keluarga mereka, harus meninggalkan harta mereka, termasuk Utsman radhiyallahu an. Semua itu mereka tinggalkan di kota Mekah. Pindah ke negeri baru, ke kampung orang, kampung baru yang tidak tahu rumahnya harus tidur di mana, harus dapat penghasilan dari mana. Oleh karena itu, pujian Allah terhadap Muhajirin di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, ayat yang ke-8 dari surah Al-Hasyr, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin yang mereka telah diusir dari kampung mereka dan diusir dari harta mereka. Allah menyebutkan dua hal. Muhajirin yang keluar dari kota, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, mereka terusir dari kampung halamannya dan mereka terusir dari hartanya. Karena muhajirin harus meninggalkan harta mereka di kota Mekah dan mereka hidup di kampung baru yaitu Madinah dan mereka tidak tahu harus bagaimana untuk hidup di sana. Harus tidur di mana, harus dapat penghasilan bagaimana, mereka tidak tahu.
Mereka tinggalkan harta mereka di kota Makkah, mereka tinggalkan rumah mereka, mereka tinggalkan bisnis mereka untuk hidup di kota baru, daerah baru yang mereka tidak tahu harus bagaimana. Tapi mereka semua lakukan. Maka dipuji oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ini dengan pujian seperti yang telah kita bacakan. Ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka terusir dari kampung halaman mereka, mereka terusir dari harta mereka. Mulai dari kehidupan baru. Mulai bisnis dari nol lagi. Abdurrahman bin Auf bertanya di mana pasar saya ingin berbisnis lagi dari awal. Dari nol, mulai lagi dari harta banyaknya di kota Mekah ditinggalkan. Demi kepatuhannya kepada Allah dan kepatuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin wal muslimat. Terlalu banyak di zaman kita sekarang ini orang yang muslim. Seorang muslimah yang tahu penghasilannya haram. Terlalu banyak. Dia tahu persis bahwa ini adalah hal yang dilarang oleh Allah. Hatinya sudah sampai kepada titik ini penghasilan yang haram karena ini maksiat. Tapi kemudian maju mundur untuk meninggalkan yang haram itu. Lalu bertanya, kalau saya tinggalkan ini, nanti saya dapat penghasilan dari mana? Kalau saya tinggalkan ini, nanti saya bagaimana untuk nafkah keluarga saya? Kalau saya tinggalkan ini, nanti saya harus makan dari mana? Saya dapat penghasilan dari mana? Terlalu banyak yang sudah tahu bahwa itu haram, tapi tetap memilih untuk tetap melanjutkannya dengan alasan ini dan alasan itu. Berbeda dengan para sahabat, ridwanullahi alaihim ajmain, yang mereka tinggalkan itu harta halal. Yang mereka tinggalkan di Mekah yang dipuji oleh Allah itu harta halal, bukan harta haram. Hasil daripada bisnis yang diridhoi Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi tetap mereka lakukan. Di zaman kita sekarang harta haram yang dia tahu itu harta haram. Namun tetap dia tidak mau meninggalkannya karena alasan yang dibuat dan alasan banyak saja bisa dibuat oleh orang-orang yang tidak mau meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya agama kita ini tidak hanya kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya dan dalam ibadah individu. Namun agama kita ini memerintahkan kita untuk berjuang. Dan semua kita adalah pejuang. Semua kita adalah tentara-tentara Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Begitu yang diinginkan Allah dalam agamanya. Dan seperti yang tadi kita katakan di awal, bahwa kita tidak ragu sedikit pun bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mampu menegakkan agamanya tanpa hamba-hambanya. Akan tetapi inilah syariat Allah yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begini syariat yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Justru Allah inginkan hamba-hambanya yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui perjuangan dan pengorbanan setelah keimanan. Maka perhatikan saudaraku, saudariku, apa yang Anda bisa persembahkan untuk agama Allah. Beraneka ragam cara. Apalagi di zaman kita sekarang ini, di saat kita bisa menebarkan agama Allah dengan cara yang mudah. Informatika, media informatika begitu mudah untuk kita menyebarkan, memperdengarkan agama Allah, mengumandangkan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan tidak satu jalan ke surga. Beraneka ragam jalan untuk sampai kepada ridho Allah dan surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini mungkin materi yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa iman yang ada dalam syariat kita, dalam syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu diperintahkan Allah untuk pembuktiannya dengan perjuangan dan pengorbanan. Oleh karena itu mari kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk perjuangan menegakkan agama Allah dan berusaha untuk melakukan itu dalam hidup kita. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sekiranya ada ilmu ana untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan jawab. Sekiranya tidak memiliki ilmunya, maka ana katakan Allahu a'lam. Allah lebih tahu, silakan bertanya kepada yang lebih berilmu.
Bagaimana pengorbanan Khadijah radhiyallahu anha dan para sahabiat wanita, Ustaz? Naam. Di antara wanita yang sangat terkenal perjuangannya adalah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, Ummul Mukminin, Ibunda Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha, yang telah berjuang dengan harta di jalan Allah tabaraka wa taala, berjuang dengan kedudukannya di tengah orang Quraisy untuk membela Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah menjadikan kedudukannya di tengah Quraisy dan hartanya untuk digunakan Rasulullah SAW dalam perjuangan menegakkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga dengan istri-istri para sahabat Nabi yang lainnya, yang berjuang ketika para suaminya berangkat jihad. Maka mereka yang ada di kota Madinah, di rumah mereka untuk mendidik anak-anaknya di atas ketaatan. Dan di antara mereka para penghafal hadis, Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, yang telah menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menyampaikannya. Dan Aisyah salah satu di antara 7 orang yang banyak menghafal hadis Nabi SAW dari kalangan para sahabat. Ada 7 para penghafal hadis yang sangat banyak menguasai dan menghafal hadis Nabi SAW. Salah satunya di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan tidaklah pejuang-pejuang Islam yang handal, melainkan di balik mereka adalah ibu-ibu mereka yang berjihad untuk mendidik anaknya menjadi pejuang agama. Karena memang wanita tidak tampil di depan, namun mereka membentuk karakter para pejuang di rumahnya. Imam Syafi'i, siapa yang berjuang untuk Imam Syafi'i? Ibunya. Dan Imam Hasan al-Basri, siapa pejuang handal di balik terwujudnya dengan izin Allah karakter seorang Imam Hasan al-Basri adalah ibunya. Rahimahumullahu jami'an, para sahabiyat yang telah melahirkan dan memberikan semangat yang luar biasa kepada para ulama untuk kemudian menjadi para pejuang-pejuang agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Bahkan apabila kita membaca sejarah para sahabiyat, di antara mereka ada yang memegang senjata untuk membela agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ustaz, bagaimana caranya untuk tetap bisa istiqamah menjaga iman walaupun dalam keadaan seorang diri? Apa yang Anda tanyakan, saudaraku atau saudariku, adalah posisi yang sangat tinggi dalam agama Allah. Dia adalah keimanan tingkat tinggi yang para ulama saja mengatakan ini adalah amal yang sangat berat. Khasyatullah fis sirri wal alaniyah, tetap dalam keadaan takut kepada Allah, baik ada orang atau tidak ada orang. Baik di depan orang atau dalam kesendirian. Ini adalah hal yang sangat hebat. Andai terwujud, Anda adalah orang yang benar-benar mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mulk, Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah pada saat tidak ada orang lain, pada saat di kesendiriannya, lahum maghfiratun, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala, wa ajrun kabir, dan ganjaran yang sangat besar di surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu, tidak mungkin sebuah posisi yang sangat hebat dihasilkan dengan cara yang mudah. Harus ada perjuangan, harus ada latihan panjang, harus ada jatuh bangun. Karena sesuatu yang mulia pasti dihasilkan dengan sesuatu yang sangat penuh usaha. Tak mungkin sebuah tempat yang tinggi didapatkan dengan cara yang sangat mudah. Maka untuk mendapatkan sifat tersebut butuh latihan panjang. Latihan yang
jatuh bangun, berhasil, jatuh lagi, bangkit lagi, latih diri untuk tetap takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menghadirkan pengawasan Allah Tabaraka wa Ta'ala di saat tidak ada orang yang melihat. Berhasil lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Ana selalu mengatakan bahwa latihan untuk istiqomah seperti ini bagaikan anak kecil yang belajar jalan. Anak kecil yang belajar jalan, lihatlah, untuk bisa berjalan, mahir dalam berjalan, dia jatuh bangun. Ketika jatuh, kejedut, bengkak di kepalanya, namun dia tidak berhenti untuk latihan jalan. Dan semakin dia berlatih, semakin jalannya makin panjang. Semakin langkah kakinya semakin banyak. Hal yang mirip dengan itu, orang yang latihan untuk benar-benar istiqamah, untuk takut kepada Allah pada saat ada orang lain atau tidak ada orang lain, mirip seperti anak kecil yang sedang latihan jalan. Jatuh, bangkit lagi, belajar lagi untuk latihan, takut kepada Allah pada saat sendiri, jatuh lagi, berdarah dulu, terjerumus kepada kesalahan, taubat lagi, bangkit lagi, dan semakin rajin dia melakukan itu, jatuh bangun terus, maka akan semakin panjang masa istiqomahnya. Maka akan semakin panjang kemampuan dia untuk istiqomah. Mungkin hari ini dia bisa berhasil dalam 3 pekan. Jatuh lagi dia, jangan putus asa, bangkit lagi. Hadirkan bahwa Allah memperhatikan kita. Malaikat ada di kanan dan kiri kita, melihat gerak-gerik kita. Malaikat hafadzah ada di depan dan di belakang kita. Ada 4 malaikat di samping kita. Kita tidak pernah sendiri. Pada dasarnya secara bab iman, kita tidak pernah sendiri. Kiri dan kanan ada malaikat, depan dan belakang ada malaikat, dan Allah melihat. Dan belum lagi malaikat-malaikat Allah yang lain yang kita tidak tahu, yang sedang melihat gerak-gerik kita. Belum lagi jin yang ada melihat kita. Kita tidak pernah sendiri secara syariat. Namun, mata kita terlatih untuk melihat manusia saja. Tidak terlatih mata iman untuk melihat kehadiran malaikat dan kehadiran pengawasan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini dia bab latihan yang panjang itu untuk bisa mencapai istiqamah di atas ketakwaan walau dalam kesendirian. Ketika Anda sedang sendiri, saudaraku, dan lahir keinginan untuk berbuat maksiat, kalau Anda tidak sanggup, segera lari dari kesendirian itu. Kalau Anda tidak sanggup, segera menghindar dari kesendirian itu. Keluar dari tempat di mana Anda sedang sendiri itu. Ketemu dengan manusia, silakan. Untuk usaha dan ikhtiar menghindarkan diri dari maksiat yang sedang menggerogoti keinginan Anda untuk berbuat maksiat kala sendiri. Ini adalah usaha untuk melawan sampai keinginan itu mereda dan bisa menghadirkan bahwa itu tidak boleh, itu dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kembali lagi ke tempat di mana Anda tadi sendiri. Cari teman. Cari orang yang bisa menemani dirimu. Berziarahlah ke rumah sahabat. Lakukan. Karena memang bersama melakukan ketaatan itu lebih ringan daripada melakukannya seorang diri. Bersama melawan maksiat itu lebih ringan daripada melakukannya seorang diri. Allah Ta'ala a'la wa alam bisawab. Dan Imam Syafi'i mengatakan ini salah satu di antara 3 hal yang terberat di permukaan bumi. Salah satunya adalah tetap takut kepada Allah walau dalam kesendirian. Bagaimana cara atau usaha dalam menegakkan agama Allah di sekitar lingkungan keluarga? Dan termasuk suami yang belum mengamalkan sunnah dan masih melakukan ibadah yang tidak dianjurkan di dalam sunnah Nabi SAW. Yang namanya dakwah adalah menyampaikan yang hak dengan lemah lembut dan bersabar untuk terus menyuarakan yang hak dengan akhlakul karimah. Itulah dakwah. Dan itulah ikhtiar kita dalam menegakkan agama Allah
di tengah lingkungan keluarga kecil kita, atau yang lebih besar daripada itu. Suarakan kebenaran dengan akhlak yang mulia, dengan tutur kata yang lemah lembut, dan jangan diam, dan jangan putus semangat, sehingga sekali, dua kali, tiga kali diucapkan, nampak orang yang dinasihati belum berubah, lalu kemudian tak mau lagi berbicara yang hak. Lihatlah Nabi Nuh alaihi salam yang tidak berhenti menyuarakan kebenaran 950 tahun lamanya. Lihatlah Nabi SAW di tengah penghinaan dari Quraisy tetap menyuarakan kebenaran untuk mereka. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Oleh karena itu, yang benar adalah tetap membicarakannya, tetap menyampaikannya dengan lemah lembut. Terutama kepada para istri berhadapan dengan suami, kelemah lembutannya itu wajib dijaga. Wajib dijaga. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki Allah jadikan pemimpin kaum wanita. Secara syariat Allah menjadikan suami Anda di atas diri Anda, wahai kaum muslimat. Maka bicara bawahan kepada atasan. Penuh dan lemah lembut, tidak menggurui, penuh dengan akhlakul karimah, tidak pemaksaan, tidak dengan emosi dan marah. Wallahu ta'ala alam. Dan iringi dengan doa tentunya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah membukakan hati untuk taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sabar dalam kesulitan lebih baik daripada sabar dalam kelapangan? Karena sabar dalam kesulitan itu capek dan sulit. Dalam kelapangan yang ada bukanlah sabar, yang ada adalah syukur. Dalam kesulitan baru sabar. Dalam kelapangan yang ada adalah syukur, bukan sabar. Ya. Karena kelapangan adalah nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika Allah memberikan nikmat, Allah ingin melihat sifat syukur hamba. Dan dalam musibah dan kesulitan, yang diinginkan Allah adalah sabar. Dan Allah ingin melihat tingkat kesabaran hamba ketika diuji oleh Allah dengan kesulitan. Dan ini dua hal yang dikatakan Nabi dalam hadis. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Apabila Allah timpakan kepadanya hal-hal yang mudah, hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang merupakan nikmat, maka dia bersyukur. Itulah yang terbaik. Utaka, bencana, kesulitan, sabar, maka seorang hamba akan menghadapinya dengan sabar, fakana khairan, dan itu yang terbaik untuknya. Maka di tengah kelapangan yang ada adalah sifat syukur. Yang ada adalah sifat syukur. Nah, bagaimana jihad kami para ummahat, terutama berhadapan dengan karakter suami yang tidak kita sukai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraku mu'minun mu'minatan." Seorang mukmin tidak akan membenci totalitas seorang mukminah. Berlaku sebaliknya. Seorang mukminah tidak akan membenci totalitas seorang mukmin. Fa in kariha minha khuluqan radhiya minha ukhra. Apabila ada akhlak dan budi pekertinya yang tidak dia sukai, maka pasti ada akhlak dan budi pekertinya yang dia sukai yang lain. Hadis ini adalah jawaban insyaallah taala dari apa yang tadi ditanyakan. Bagaimana sabar dalam berhadapan dengan karakter suami yang tidak kita sukai. Hadis Nabi tadi mengatakan bahwa seorang mukmin
takkan budi pekertinya semuanya buruk. Seorang mukmin takkan budi pekertinya semuanya jelek. Ada budi pekertinya yang kita tidak suka, ada budi pekertinya juga yang kita suka. Itu ada pada suami kita. Kata Nabi SAW, apabila dia melihat sesuatu pada budi pekerti suaminya yang tidak dia sukai, dia pasti menemukan pada suaminya budi pekerti yang dia sukai. Maka cara berhadapan dengan suami dengan karakter yang tidak disukai adalah bersabar atas karakter itu dan selalu mempertajam penglihatan kita kepada karakter yang kita sukai. Tajamkan pandangan kita kepada karakter yang kita sukai. Alhamdulillah suami saya begini, 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 begini. Dan sebutkan aneka ragam sifatnya yang kita suka. Arahkan pandangan kita, pertajam pandangan kita kepada sifat yang kita sukai. Karena kalau kita terbiasa melihat apa kekurangannya, maka ketahuilah semua manusia punya kekurangan. Yang hidup di permukaan bumi sekarang ini tak ada yang sempurna. Kesempurnaan tidak dimiliki oleh manusia. Siapapun yang akan menjadi suami Anda pasti memiliki karakter yang tidak Anda sukai. Pasti. Pasti. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada orang yang seperti Nabi SAW yang telah Allah sempurnakan sifatnya. Itu pun masih ada yang membuat Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Maka ketahuilah saudaraku, saudariku bahwa siapapun pasangan hidupmu, siapapun suami Anda, pasti Anda menemukan di dalamnya hal yang tidak Anda sukai. Pasti. Karena Anda tidak menikah dengan malaikat. Anda menikah dengan seorang manusia. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu punya kesalahan. Punya kekurangan, punya kekeliruan. Hal yang sama pun terjadi. Suami itu pasti menemukan dari diri Anda, saudariku, kekurangan. Sebagaimana dia sabar berhadapan dengan kekurangan Anda, maka juga Anda harus sabar berhadapan dengan kekurangan dirinya. Sekali lagi, sebenarnya rahasianya adalah pada tajam dan tumpul. Tajamkan pandangan pada kelebihan. Tumpulkan pandangan pada kekurangan. Jangan terbalik. Tumpulkan pandangan pada kelebihan, tajamkan pandangan pada kekurangan. Wallahi, siapapun yang punya suami sekarang ini kalau disuruh mengeluhkan suaminya, semua punya keluhan. Yakin Nana, semua punya keluhan. Fulanah akan mengeluhkan suami saya begini-begini Ustaz. Ini mengeluhkan suami saya begini Ustaz. Ini begini mengeluhkan suami saya begini Ustaz. Kalau antum bicara sama istri saya, pasti saya mengeluhkan suami saya begini gitu. Pasti itu. Kenapa? Karena kita manusia. Tak ada yang sempurna. Ada yang tidak memiliki kekurangan. Dan kekurangan itu adalah untuk disabarkan, bukan untuk dikeluhkan. Fa'in asabathu dharra'u sabar. Ada sesuatu yang tidak dia sukai, dia bersabar. Maka rahasia atau trik untuk hal itu adalah pandai menggunakan kapan harus ditajamkan penglihatan. Nabi SAW mengatakan, Rodiya minha ukhra. Pasti ada budi pekertinya yang dia sukai. Tajamkan pandangan di sana. Selalu perhatikan itu. Ketika terlihat yang tidak disukai, alihkan kepada yang disukai. Ketika terlihat yang tidak disukai, alihkan kepada yang disukai. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Ustadz, usaha apa saja yang boleh untuk dilakukan dalam membantu saudara-saudari kita Muslim di Palestina? Suatu hal yang pasti adalah doa. Jangan bakhil terhadap doa Anda, terhadap saudara-saudari Anda yang ditindas oleh orang-orang yang menjajah mereka dari orang-orang Yahudi. Memiliki harta dan Anda memiliki tahu orang-orang yang amanah untuk menyalurkannya dan tidak memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan pribadi dan kelompok, maka sumbangkan harta Anda untuk saudara-saudari Anda di sana. Adapun mencaci, memaki dan semacamnya bukanlah bahagian daripada agama kita.
Allahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Ini bukan pertanyaan, ini surat. Masya Allah. Untuk membacanya saja butuh waktu, ditambah untuk memahaminya, jadi mohon maaf ya. Mohon maaf, yang namanya surat tidak dilayani. Kita hanya melayani pertanyaan saja. Ini juga panjang, Masya Allah. Pertanyaan ini berikutnya juga panjang, masalah rumah tangga, gugat-gugat cerai, dan masalah polemik rumah tangga. Ana tidak berani membicarakannya melalui pertanyaan saja. Karena banyak hal yang harus diketahui, problematika rumah tangga itu, apa yang terjadi sebenarnya, dan harus didengar dari kedua belah pihak. Dari pihak istri apa, dari pihak suami apa, dan baru kemudian bisa menjawab. Adapun dari pertanyaan saja soal problematika rumah tangga, maka Anda tidak berani menjawabnya. Kakak ipar saya, pekerjaannya adalah debt collector. Kalau ada rezeki, dia mengajak keluarga besar dan mentraktir makan. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Sekiranya, dan ini harapannya, beliau punya penghasilan lain selain itu. Tidak hanya itu usahanya. Dia juga punya penghasilan yang lain, mungkin jualan kecil-kecilan di rumahnya, ada warung dan semacamnya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan itu yang terjadi. Ada penghasilan lain selain itu, maka tidak ada hal yang membuat kita tidak mau ditraktir oleh beliau. Orang yang hartanya bercampur, maka tidak ada kesalahan apabila seseorang menikmati sebagian daripada hartanya. Ya. Adapun kalau seandainya memang penghasilan satu-satunya adalah itu, maka sebagian ulama mengatakan dosa ditanggung masing-masing. Dosa ditanggung masing-masing. Dan tidaklah dosa orang yang melakukan dosa itu ditanggung oleh orang yang tidak melakukannya. Intinya harta haramnya dengan menzolimi orang lain itu adalah tanggung jawab dia di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan kalau kita berusaha menghindar dengan cara yang tidak membuat problematika di keluarga besar, silahkan. Ya, itu namanya wara. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang berusaha mencari dan berusaha untuk mewujudkan dalam hidup kita apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan dalam perjuangan kita menegakkan kebenaran yang ada dalam agama kita ini. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi pejuang-pejuang penolong tegaknya agama Allah di permukaan bumi. Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala melapangkan kita untuk melakukan itu dan memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadi pejuang-pejuang agama Allah, minimal di keluarga kita, di dekat kehidupan kita, orang-orang bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan solusi untuk masalah kesehatan Anda di Klinik Asil TV, sebuah program kesehatan interaktif yang menghubungkan Anda langsung dengan dokter-dokter spesialis. Anda bisa menghubungi kami dan bertanya langsung tentang segala masalah kesehatan dari gejala ringan hingga penyakit serius. Insya Allah akan dijawab oleh para ahli. Jantung koroner adalah pembuluh darah yang memberi oksigen dan nutrisi untuk jantung. Pulmonologis adalah